Pembekuan bantuan dan sebagian perjanjian dagang untuk Israel inilah yang digaungkan oleh Uni Eropa agar serangan yang terus-menerus dilancarkan ke Gaza Palestina ini segera dihentikan. Namun apakah serangan tersebut dapat benar-benar dihentikan oleh Zionis Israel? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Agung Nurwijoyo, merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga telah terhubung bersama kami pula Profesor Ali Munhanif yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Wendy, Mas Agung juga, selamat malam. Selamat malam Prof. Ya, ini merupakan sebuah tindakan dari Uni Eropa yang sepertinya sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Mas Agung, jika kita lihat, ini artinya sikap dari Uni Eropa ini sudah lagi reaktif ya. Ini bisa dikatakan seperti itu dengan adanya terus-menerus serangan yang terus digencarkan ke Gaza Israel. Mereka tidak tinggal diam, Mas Agung. Ya, sampai sekarang kemudian kita melihat bahwa Uni Eropa dalam tindakan yang statement paling keras ya kalau boleh bilang dalam 2 tahun terakhir setidaknya demikian. Dan kita melihat transformasi sebenarnya Mbak, yang tadi awalnya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sebagai self-defense, pembelaan diri, tapi sekarang Uni Eropa tidak bisa melihat alasan-alasan itu kembali seperti itu. Nah, ini menjadi satu bentuk perubahan paradigma global sebenarnya, melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Israel hari ini, bahwa Israel tidak bisa kemudian dipegang statementnya, sehingga memang harus ada tindakan yang jauh lebih konkret, harus lebih keras, dan itu tidak sekedar statement. Walaupun sebenarnya di atas kertas kita harus juga melihat bahwa cerita terkait dengan Uni Eropa ini belum selesai. Uni Eropa bagaimanapun juga, Komisi Uni Eropa kemudian mereka harus menyepakati dalam secara internalnya. Ketika memang ada statement sampai tertentu men-stop bantuan, lalu kemudian ada juga itikat untuk melarang beberapa menteri-menteri ekstrimnya Israel untuk datang ke Eropa, itu semua harus ada persetujuan dari 27 negara-negara anggota Uni Eropa. Dan tentu itu bukan perkara yang mudah. Tapi setidaknya sebenarnya dalam struktur Uni Eropanya sendiri kita sudah melihat riak-riak bahwa perubahan itu sudah terjadi. Bagaimana kemudian kerasnya sikap negara seperti halnya Spanyol misalkan dalam beberapa hari terakhir, bahkan sudah boleh kita bilang ini titik paling maju ya, boleh saya bilang demikian. Karena Spanyol menyatakan bahwa mereka akan melakukan ya pelarangan, melakukan embargo dan segala macam. Artinya ini bentuk tekanan yang bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang benar-benar harus nyata dilakukan. Karena bagaimanapun juga keberadaan Uni Eropa ini signifikan. Kenapa saya bilang signifikan? Dalam konteks perdagangan, 28-33% perdagangan Israel itu dilakukan dengan Uni Eropa. Artinya dia ada di top. Dia paling atas, baru kemudian Amerika Serikat, lalu kemudian Cina. Artinya pergerakan yang terjadi di Uni Eropa ini menjadi satu sinyalemen yang sebenarnya harus benar-benar dimanfaatkan secara signifikan. Walaupun memang itu tidak lahir dengan sendirinya. Ada faktor domestik di Eropa yang kemudian tekanannya juga begitu kuat. Misalnya sebagai contoh, ada sekitar 6-12% masyarakat Eropa yang meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu benar. Artinya, selain itu, merasa ini sudah berubah. Ya, dan kita melihat kalau negara Eropa ini kan mereka sangat foreign policy begins at home. Mereka sangat mendengar aspirasi-aspirasi dari publik domestik. Lalu ada juga kemudian kita melihat bahwa dinamika ini juga sebenarnya dilihat Uni Eropa itu memiliki normative power. Jadi keagungan mereka akan nilai-nilai yang sifatnya normatif. Nah, pelanggaran hukum internasional yang kemudian dilakukan oleh Israel, pelanggaran terhadap nilai dan norma internasional tentu menjadi perhatian khusus buat negara Uni Eropa. Dan yang ketiga jelas bahwa dalam aspek ekonomi kita melihat bahwa perang yang terjadi di Gaza ini bisa berpengaruh terhadap berbagai macam level gitu ya. Termasuk juga kalau kita lihat perangnya yang sekarang perangnya ada di Israel Palestina. Tapi kejadiannya efek dari perang ini spill over effect yang akan terjadi di mana-mana. Belum beberapa hari terakhir kita melihat bagaimana Houthi melakukan pemotongan terhadap kabel Microsoft yang ada di wilayah Laut Merah. Artinya kalau satu kabel itu dipotong, berpengaruh besar sekali dalam aspek teknologi informasi. Belum lagi dalam 1-2 hari terakhir serangan Israel atas Qatar. Tentu ini menjadi dinamika tersendiri sebenarnya. Dan itu akhirnya menjadi membuka mata Uni Eropa untuk melakukan tindakan yang jauh lebih keras, lebih konkret terhadap Israel. Baik, Prof. Ali, dengan adanya desakan dari Uni Eropa ini, apakah memang benar-benar bisa membuat Zionis Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza, Palestina, Prof. Ali?
Eh, Terima kasih untuk penjelasan yang disampaikan Mas Agung ya. Dan saya kira relatif jelas bahwa berbagai tekanan atau katakanlah web of pressures yang sekarang ini dilakukan oleh negara-negara di Uni Eropa semakin lama semakin keras untuk melakukan tekanan terhadap Israel. Tapi satu hal yang perlu dicatat juga adalah dalam hal efek dari tekanan itu, saya kira kita harus melihat uh, level atau katakan layering dari institusi-institusi negara yang saat ini diharapkan mampu melakukan tekanan yang lebih efektif, gitu ya, efisien dan mempunyai dampak langsung terhadap kekejian Israel di lapangan, khususnya di Gaza dan Timur Tengah. Nah, dari segi layering, Uni Eropa atau lapisan gitu ya, lapisan tekanan, saya kira Uni Eropa cukup baik punya efek terhadap mungkin dinamika internal Israel. Tapi yang kita harapkan pertama-tama adalah tekanan itu harus dilembagakan dalam satu proses yang terlembaga di United Nations atau katakanlah PBB. Kita lihat apakah nanti dalam sidang umum anggota-anggota Uni Eropa khususnya yang terkemuka seperti Prancis, Jerman, lalu kemudian sejumlah negara yang lain seperti Spanyol mampu menerjemahkan itu ke dalam satu statement yang terukur, apa yang mereka sebut sebagai menghentikan bantuan, apakah sih menghentikan bantuan militer, perdagangan, atau mungkin yang lain kita belum tahu. Tapi pada dasarnya dia harus menjadi satu proses yang institutionalized politics secara internasional, yakni PBB dalam sidang umum. Nah, yang kedua, lapisan tekanan yang semestinya lebih atas adalah pertama, justru bukan muncul dari Uni Eropa, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Nah, sama-sama sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan tentu saja mempunyai sikap veto yang bisa diprediksi selalu saja menguntungkan Israel. Kita harus menunggu selain Uni Eropa, tentu saja adalah Amerika Serikat dan Inggris. Seberapa jauh mereka mempunyai sikap yang berubah, bergeser setelah brutalan demi kebrutalan dilakukan Israel di Gaza maupun di Timur Tengah. Terakhir misalnya serangan terhadap Doha disesalkan sekali oleh Amerika, tetapi sikap diplomatik Amerika belum bisa kita banggakan sebagai satu proses pressure yang lebih kuat pada Israel, tetapi lebih semacam diplomasi internasional untuk menunjukkan bahwa dia juga prihatin dengan instabilitas Timur Tengah yang sekarang terjadi. Yang disampaikan oleh Mas Agung tadi seperti menunjukkan bahwa tekanan Uni Eropa mungkin akan ada efek pada sektor ekonomi, lalu kemudian mungkin meluas juga sektor perdagangan antar negara. Tapi yang harus disebutkan adalah bahwa Israel harus menyadari bahwa dia faktor penentu stabilitas Timur Tengah itu. Tanpa Israel, boleh jadi mungkin negara-negara yang saat ini mempunyai efek terhadap perang Gaza, Iran, Doha, Mesir, Syria, mungkin juga Turki, mungkin akan lebih stabil dan itu akan membantu lalu lintas perdagangan, hubungan politik, kerja-kerja kemanusiaan dan seterusnya untuk bisa dibanggakan sebagai upaya mengakhiri kebrutalan Israel. Dan disitulah saya kira langkah yang sangat disambut baik dan positif, yakni sikap Uni Eropa yang semakin keras melakukan tekanan Israel. Tetapi saya kira untuk melihat perkembangan atau katakanlah efek terhadap itu di lapangan masih jauh panggang dari api ya. Saya kira yang harus disadarkan oleh negara-negara Uni Eropa sekarang ini adalah kita harus mengutamakan mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza sebagai agenda utama dalam politik diplomasi internasional, khususnya dalam konteks melakukan tekanan politik internasional terhadap Israel. Nah, ini yang belum disadari, masih dalam konteks wait and see gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk melakukan tekanan pada Netanyahu, parlemen yang sekarang ini sudah mulai goyang juga pada dasarnya secara internal, tapi Barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat
tetap memberi angin yang ambigu gitu untuk terus-menerus Israel menjadi faktor instabilitas Baik. politik Timur Tengah, Baik. khususnya dalam hubungan antar negara. Ya, Prof. Ali, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa ini menjadi sebuah dampak yang sesungguhnya tersebut langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan awal mula dari adanya krisis kemanusiaan yang membuat Uni Eropa tergerak, Mas Agung. Ya. Apakah tekanan ekonomi ini dirasa lebih bermanfaat ataupun lebih efektif kepada Israel dibandingkan dengan tekanan politik yang selama ini sudah diberikan? Ya, itu berkelindan Mbak sebenarnya, tekanan ekonomi dan tekanan politik. Karena memang sebenarnya secara dalam perjalanan tekanan ekonomi tentu menjadi apa? Akan menggoyahkan secara internal Israel sendiri seperti itu. Karena memang secara dalam 2 tahun terakhir saja resolusi tidak ada yang mempan terhadap Israel. Kecaman tidak pernah ada yang mempan terhadap Israel. Tentu kemudian harus ada upaya yang jauh lebih konkret, lebih keras untuk kemudian menghentikan Israel, untuk menghentikan semua kekerasan yang kemudian dilakukan terhadap, tidak hanya terhadap terhadap Gaza, tapi juga ancaman terhadap seluruh kawasan. Karena memang dilihat bahwa keberanian Israel ini ternyata dia karakternya itu sebenarnya kita melihat sekarang sebenarnya ada arus besar sebenarnya Mbak ya. Arus besar itu tidak hanya dari Uni Eropa, bahkan dari negeri-negeri Muslim pun juga, dan negara Timur Tengah punya titik melihat sisi negatif terhadap Israel sangat keras juga seperti itu. Nah, kembali lagi kepada topik utamanya, memang poin ekonomi terus menjadi tekanan untuk menggoyahkan Israel untuk kemudian melakukan tindakan lebih jauh. Tapi di samping itu sebenarnya juga adalah itu berkelindan dengan sikap politik sebenarnya nantinya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya adalah ketika bicara tentang aspek politik, dia akan berbicara tentang bagaimana negara ini kemudian berinteraksi satu sama lain seperti itu. Dan tentu hal ini yang akan menjadi isolasi politik dan isolasi ekonomi. Dua hal itu yang sebenarnya bisa dalam titik tertentu menekan Israel untuk tidak melakukan tindakan yang jauh lebih keras seperti itu. Cuma problemnya adalah kita berhadapan dengan Israel yang kalau saya bilang dia karakternya sekarang adalah kompleks superiority. Kompleks superioritas. Artinya dia sebenarnya secara internal dia merasa terdesak secara domestiknya Netanyahu, dan terdesak secara internasional. Cuma dia ingin menunjukkan sisi superioritasnya dengan kemudian sifatnya megalomania, menyerang sana, menyerang sini dan segala macam. Padahal di titik itu sebenarnya Israel sebenarnya sedang posisi terdesak hari ini dengan dunia internasional yang sekarang kita secara hingar-bingar kita lihat. Bahkan dalam konteks lain di luar dari aspek kekerasan yang kemudian dilakukan, kita juga melihat sebenarnya 146 negara yang kemudian mengakui Palestina, artinya 75%. Artinya ini sebenarnya kekalahan diplomatik juga buat Israel. Kenapa akhirnya tadi saya bilang isolasi ekonomi betul, itu sangat penting untuk kemudian dilakukan, tapi dia berkelindan dengan aspek politiknya. Iya. Bagaimanapun juga kita belajar dari dulu embargo ekonomi, embargo politik semua dilakukan terhadap Afrika Selatan dalam konteks apartheid. Iya, kita harapkan juga ini akan mendapatkan hasil dengan adanya tekanan ekonomi, Prof. Ali. Kita ketahui bahwa tujuannya adalah supaya bantuan kemanusiaan ini bisa masuk dan juga tersalurkan. Apakah dengan adanya tekanan ekonomi ini bisa diwujudkan? Ditahan dulu, Prof. Ali. Kita jeda sejenak, pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, bagaimana relawan Indonesia di Tunisia yang berencana akan memberikan bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina melalui jalur laut. Kita langsung tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Anton Saputra yang berada di Tunisia. Silakan Anton, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Wellingtonia, kami saat ini 30 relawan yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy masih berada di Tunisia untuk melakukan konsolidasi bersama dengan Global Flotilla, di mana beberapa kapal kami masih tertahan di pelabuhan, tidak bisa bergerak karena ada beberapa yang harus diisi izinnya, dan perlengkapan dan perbekalan pun masih tertahan. Sementara itu cuaca buruk masih terjadi di Tunisia sehingga membuat kapal kami tidak bisa berlayar ke Gaza. Ya, Windy Well. Anton, sudah ada berapa paket bantuan yang telah disiapkan dan apa yang menjadi solusi agar bantuan ini dapat tersalurkan, Anton?
ada beberapa paket bantuan, diantaranya adalah medis dan perbekalan makanan. Namun makanan dan perbekalan medis ini tidak dapat bisa dimasukkan ke kapal kami karena beberapa surat izin yang masih tertahan di pelabuhan Tunisia. Pemerintahan Tunisia pun masih belum memberikan izin kepada kami untuk memasukkan beberapa perbekalan makanan dan bantuan makanan tersebut ke kapal. Begitu, Windy. Baik, terima kasih Anton Saputra mengabarkan informasi langsung dari sana. Prof. Ali, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana suasana di lapangan, kondisinya seperti apa. Ini artinya dari Israel sendiri masih memblokade jalur bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa nyatanya belum juga digubris, Prof. Ali. Ya, disitulah kita harus lebih kritis melihat sikap Uni Eropa dalam konteks melakukan pressure terhadap Israel ya. Saya kira memang semacam merangkak begitu satu persatu senjata kanan itu diberikan pada Israel, tetapi belum lagi fokus pada apa sebenarnya yang bisa kita ukur untuk bisa melakukan pressure yang mematikan dalam aksi kejahatan Israel khususnya dalam bidang kemanusiaan misalnya begitu ya, yakni misalnya saja adalah embargo ekonomi misalnya gitu. Kalau bantuan adalah satu hal yang mungkin ya selama ini bantuan-bantuan dalam bidang pendidikan atau mungkin juga bidang bantuan medis terhadap Israel mungkin bisa dilakukan lewat LSM yang di bawah Uni Eropa dan seterusnya. Tapi sebuah tekanan yang betul-betul telak untuk mendorong Israel menarik mundur dari berbagai ekspansionisme di Timur Tengah. Contohnya adalah apakah misalnya ya Uni Eropa ini merespon Israel dalam konteks memang keinginan mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza, atau memang respon Uni Eropa terhadap Israel yang melakukan serangan militer pada Doha, Qatar beberapa hari yang lalu. Baik. Karena kita tahu persis Qatar bagaimanapun adalah negara yang berpengaruh meskipun kecil dan sudah pasti tidak akan menyerang balik pada Israel seperti Iran maupun Lebanon misalnya. Yeah. Tapi yang kita lihat adalah Qatar merupakan pemasok gas terbesar terhadap Uni Eropa. Baik, Prof. Ditahan dulu. Kanan itu sudah kelihatan bahwa itu menyangkut masalah-masalah ekonomi supaya jangan sampai pasokan gas di Eropa terganggu gitu dalam konteks itu. Baik, Mas Agung, ini kita lihat bersama bahwa bantuan kemanusiaan yang tadi sama-sama kita juga telah mendengarkan pernyataan dari Prof. Ali dan juga mengetahui bagaimana suasana di lapangan. Artinya bagaimana solusi terbaiknya agar bantuan yang mendesak ini segera bisa diterima oleh warga Gaza Palestina. Ya, tentu sampai sekarang belum ada satu mekanisme yang sifatnya benar-benar membuat bantuan internasional itu mudah untuk masuk, kecuali memang harus mendorong yang namanya Israel untuk merubah sikapnya. Karena memang yang diinginkan oleh Israel ada penguasaan total terhadap Gaza. Israel secara bebas kemudian menyebarkan flyer-flyer, mendesak orang-orang Gaza untuk berpindah dari Northern Gaza kemudian ke Southern Gaza. Tapi kan mereka mau lari kemana? Sedangkan Gaza itu posisinya 80% itu sudah tidak bisa kemudian ditinggali. Seperti itu. Bantuan kemudian satu-satunya jalur yang kemudian bisa dilakukan oleh kelompok internasional hanya melalui airdrop, udara. Dan itu pun tidak terlalu efektif juga, seperti itu. Bantuan bisa masuk nggak bisa, tapi kemudian sangat terbatas untuk kemudian bisa masuk. Artinya sekarang tekanannya tidak begitu kuat sebenarnya untuk merubah sikap Israel. Makanya ditambah pula dengan adanya Uni Eropa ini belum ada satu kesepakatan ataupun satu suara dari seluruh negara-negara. Betul, itu poinnya. Makanya harus ada 27 negara yang menyepakati hal tersebut. Nah, makanya kemudian tadi saya sampaikan, dan itu masih berproses cukup lama. Satu hal yang kemudian bisa dilakukan mungkin sekarang adalah ya bagaimana mendorong misalkan negara-negara sangat sedikit sekali yang kemudian tadi kenapa saya sampaikan tensi ekonomi itu harus berkelindan dengan solusi politik.
Misalkan belum ada satu negara misalnya dalam memberikan tekanan dalam konteks melakukan apa yang dinamakan pemutusan hubungan diplomatik misalkan terhadap Israel sebagai bentuk ekspresi bahwa apa yang Anda lakukan itu salah dan melewati batas-batas nilai kemanusiaan. Kalau kemudian negara-negara semua ini satu suara dan kemudian semua yang tadi saya sampaikan, semua ada gelombang besar yang kemudian ke arah sana mendesak Israel, tapi kita berhadapan dengan Israel yang merasa superioritas seperti itu. Artinya sebenarnya desakan ini harusnya lebih kuat lagi, ya kan? Nah, pemutusan hubungan diplomatik saya rasa itu menjadi salah satu tidak sekedar cubitan, tapi itu benar-benar satu bentuk tamparan. Karena itu membatasi semua hal, ya kan? Dalam konteks mereka untuk kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial budaya, artinya benar-benar semua pintunya ditutup. Artinya Israel menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar salah. Melewati batas-batas nilai kemanusiaan. Nah, tekanan-tekanan seperti itu saya rasa, apalagi kita menyadari hari-hari ini bahwa Israel bukan sekedar ancaman buat orang-orang Gaza, bukan saja buat orang-orang Palestina, tapi untuk seluruh kawasan, gitu. Bagaimana kemudian proses perdamaian yang sedang dibicarakan di Doha, Qatar, itu kemudian dilakukan serangan atas dalih saya melihat yang namanya ada kelompok Hamas. Lah, Hamas itu ada di Doha, ada di Qatar, bukan sekedar keinginannya Qatar, tapi keinginan dari Amerika Serikat yang kemudian aliansi abadinya Israel. Bagaimana kemudian logika-logika seperti ini yang kemudian kita tidak bisa memahami dalam bagaimana cara nama Israel ini bertindak. Sedangkan kita bisa melihat di atas kertas, Israel ini tidak bisa dipegang statement-statementnya, omongan-omongannya. Artinya sebenarnya harus ada tindakan yang jauh lebih kuat, lebih konkret. Statement oke, itu bagus. Tapi harus ada tindakan yang jauh lebih besar daripada itu. Misalnya dalam konteks PBB, memang dibutuhkan apa yang dinamakan reformasi di Dewan Keamanan PBB maupun dalam struktur PBB secara keseluruhan. PBB itu punya banyak mekanisme sebenarnya. Responsibility to protect, bahkan kalau responsibility to protect itu repotnya adalah memang harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Tapi di saat itu kita juga ada Uniting for Peace Mechanism, yaitu tidak sekedar bertahan dari atau menunggu dari Dewan Keamanan PBB bertindak, tapi bisa melalui mekanisme dari Majelis Umum PBB. Artinya banyak mekanisme lain yang sebenarnya dunia internasional belum melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Ya, kita nantikan apa langkah yang bisa diambil oleh dunia internasional agar peperangan ini juga bisa berakhir demi warga Gaza Palestina yang selama ini telah menderita. Terima kasih. Dan perdamaian dunia. Dan perdamaian dunia tentunya. Terima kasih Mas Agung, terima kasih juga Prof. Ali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sayang sekali waktu kita juga sudah terbatas dan ini menjadi akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vera Kintan, pemirsa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Maria Assegaf. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.